Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taslim Sabir, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang tahun 2021, sedang melaksanakan PPL 2 di sekolah SMP Negeri 1 di Sapu dengan materi yang saya akan ajarkan, yaitu persamaan linear satu variabel pada kelas 7. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran Problem Basic Learning atau PBL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran, silakan program disiapkan ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang baik. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi pagi ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dan kebetulan didampingi masih dampingi sama pembimbing saya, yaitu Pak Amidi dari Universitas Negeri Semarang. Baik, jadi kita akan tetap lanjutkan materi seperti biasa. Jadi pada materi sebelumnya itu kita sudah bahas operasi bentuk aljabar. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu persamaan linear satu variabel ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu saya mau absen dulu nanti. Alhamdulillah saya lihat ini lengkap ya 12 orang. Jadi semuanya hadir ya hari ini. Jadi lengkap mulai dari Andi Siti Osor sampai Fitri. Jadi lengkap semua 12 orang. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi pelajaran hari ini. Baik. Nah, silakan Anda berdiri dulu nak. Jadi sebagai penghormatan kepada para keluarga. Baik. Silakan dinaikkan dulu bukunya masing-masing ya nak. Jadi buku pelajarannya silakan dinaikkan dulu. Jadi wah ini ada yang kelupaan. Anak-anakku sekarang per kelompok silakan masing-masing mengambil sanitizer sebanyak anggota kelompoknya masing-masing ya. Jangan lupa setelah diambil tangannya dipakai sanitizernya. Ya. Nih kelompok 1 silakan diambil sanitizernya.
depan. Ya, akan dipakai ya. Jadi kita harus juga pakai. Nah, baik. Nah, ini materi dasarnya atau materi sudah. Ya, baik. Sekarang kembali fokus ke depan. Jadi pertemuan selanjutnya kita sudah bahas ini masalah mengenai unsur-unsur jawaban, kalimat terbuka, dan apa itu persamaan linear terparabola. Cuman di sini saya menggali informasi dari anak-anak, masih diingat tidak? Nah, coba masih ada yang ingat tidak unsur-unsur jawaban? Ada yang masih ingat? Ya, silakan yang katanya, nah, tidak usah malu-malu. Ya, coba silakan nak. Apa itu unsur-unsur aljabar? Unsur-unsur aljabar yang sudah dipelajari. Apa-apa saja? Variabel. Ya, apa? Variabel. Kemudian apa lagi? Konstanta. Kemudian apa lagi nak? Suku. Apa lagi? Jadi itu unsur-unsur aljabar itu ada ya. Jadi maaf nak, lagi batuk. Jadi unsur-unsur aljabar itu ada apa tadi? Variabel, ada koefisien, ada konstanta dan ada suku. Baik. Setelah kita itu lanjut lagi. Apa itu kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Coba Yasin. Kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak kedua-duanya. Jadi kalimat tertutup itu kalimat yang bisa dinyatakan bahwa dia benar atau dia salah. Contohnya, misalnya, saya adalah guru bahasa Indonesia, benar atau salah? Salah. Berarti itu salah satu contoh kalimat tertutup. Jadi dia bisa diketahui bahwa dia kalimat itu bernilai benar atau bernilai salah. Nah, selanjutnya kalimat terbuka, ada yang bisa? Ya, coba lanjut. Kalimat terbuka dan kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, jadi kalimat terbuka itu kalimat yang belum diketahui dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Misalnya X adalah laki-laki. Ada yang tahu tidak X itu apa? Tidak tahu. Jadi dia tidak tahu kalau X itu diisi saya berarti benar. Kalau X itu diisi misalnya Tiwi itu bernilai salah. Jadi contoh kalimat terbuka itu kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Ya. Jadi dia bisa bernilai salah ketika jawabannya yang dimasukkan salah dan bisa bernilai benar ketika jawaban yang dimasukkan benar. Itu kalimat yang terbuka. Nah, tapi bedanya kalau kalimat tertutup itu sudah ditahu dia sudah benar atau dia sudah bernilai salah. Nah, lanjut lagi. Kira-kira kan sebelumnya kita sudah bahas sedikit mengenai persamaan. Kira-kira pengertian dari persamaan linear itu apa? Ada yang bisa? Ya, apa persamaan itu nak? Persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya membuat satu variabel dengan pangkat tertingginya satu. Nah, jadi namanya persamaan itu ada tanda sama dengannya dulu. Jadi namanya persamaan berarti dia memiliki tanda sama dengan dan dia memuat satu variabel, namanya juga persamaan linear satu. Berarti dia hanya boleh memuat satu variabel dan apa lagi? Berpangkat satu. Jadi pangkatnya hanya boleh satu. Baik. Nah, selanjutnya, nah ini kita akan bahas. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari kita dengan materi ini. Jadi persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya yang pertama ini persamaan itu adalah dalam kehidupan sehari-hari mengenai banyak contoh-contohnya.
Misalnya, contohnya gambar yang pertama itu orang apa? Beli di pasar. Jadi dalam dagangan juga itu bisa, jadi persamaan nilai satu variabel itu kita bisa mengetahui nilai harga dari suatu barang. Kemudian apa ini gambar kedua? Orang apa itu? Main apa? Juga apa? Ya, jungkit. Jadi, oh ini ada yang satu orang yang berat, ada yang dua orang yang ringan. Nah itu. Jadi bagi persamaan itu bagaimana caranya supaya si orang yang pertama ini seimbang, berapa beratnya kira-kira, ditambahkan si orang yang kedua supaya jungkit itu seimbang. Jadi namanya persamaan itu kan harus seimbang. Tidak ada yang berat di sebelah kiri, lebih berat di sebelah kanan, itu bukan persamaan namanya. Nah, selanjutnya contohnya sederhana lagi, yang masalah timbangan. Nah, biasa kalau ke pasar ada orang menimbang, misalnya, oh mau beli nggak 1 kilo jeruk. Nah kan biasanya dia naikkan timbangan di sebelah kiri, di sebelah kanannya jeruknya kan. Nah, pasti kalau mau beli 1 kilo harus seimbang timbangannya. Nah itu contoh-contoh sederhana dalam penerapan aljabar, dalam apa? Penerapan persamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sudah paham materi yang akan dipelajari, nak? Ya, jadi masalah persamaan linear satu variabel. Nah, baik. Nah, selanjutnya, secara garis besar, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, model pembelajaran PBL, kita akan mengharapkan kalian semua, anak-anakku, untuk dapat menjelaskan apa itu persamaan linear satu variabel dan cara penyelesaiannya. Jadi tadi bagaimana cara menjelaskan persamaannya dan penyelesaian model matematikanya dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel melalui metode diskusi. Nah, jadi sebentar ini ada masalah yang saya jelaskan, yang akan saya berikan. Kita anak-anak selesaikan dengan metode diskusi sama teman kelompoknya masing-masing. Kemudian kaitan dengan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi diharapkan anak-anak bisa ketiga tujuan yang garis besar tujuan ini bisa dilakukan hari ini nanti. Bagaimana kita mencapai tujuan ini? Bagaimana cara mengukur tujuan ini supaya anak-anak bisa diukur? Yaitu dengan sebentar ada penilaian. Jadi metode secara garis besar, metode pelajaran di atas, PBL, pendekatannya, metodenya, diskusi dan tanya jawab. Teknik penilaiannya yaitu sikap. Jadi sikap sebentar saya akan nilai nanti. Jadi ada lembar observasinya. Oh, si A yang aktif di kelompoknya. Oh, si B banyak main-main di kelompoknya. Itu yang akan saya nilai nanti. Jadi dalam proses diskusi sebentar saya akan nilai satu demi satu. Siapa yang aktif, siapa yang tidak. Kemudian pengetahuan, ada tes tertulis sebentar pada akhir materi. Itu tes pengetahuannya. Jadi ada satu nomor tadi. Kemudian itu keterampilan. Jadi keterampilannya itu bagaimana cara Anda menuliskan tahapan-tahapan penyelesaian soal itu secara berurutan. Jadi aturan-aturannya sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada. Di bahan ajar itu kan sudah ada contoh-contoh langkah penyelesaian. Jadi bisa sebentar buka-buka bahan ajarnya, dibuka buku paketnya dan sebagainya. Baik. Jadi itu mengenai teknik penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini. Jadi agenda kegiatan hampir sama secara keseluruhan. Jadi yang pertama Anda akan mengamati, kemudian Anda akan berdiskusi. Setelah itu presentasi kelompok. Jadi kelompok lain yang bisa menanggapi dalam presentasinya apabila ada perbedaan, ya, ada perbedaan pada anak-anak. Jadi hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah kuis atau evaluasi. Baik, ini sedikit pengantar mengenai persamaan suatu permasalahan dalam kehidupan. Persamaan linear satu variabel merupakan Jadi silakan diperhatikan videonya. Yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
dengan berat badan 25 kilo dan Dhani dengan berat badan 60 kilo menaiki jungkat-jungkit tersebut, sehingga jungkat-jungkit dalam keadaan tidak seimbang. Tidak seimbang tuh kalau ada yang berat, ada yang ringan. Kemudian Roni datang dan bergabung dengan Rani, sehingga menyebabkan jungkat-jungkit berada pada posisi seimbang. Maka tentukanlah berat Roni. Supaya seimbang. Nah, contohnya seperti ini. Pada kasus tersebut, kita tahu bahwa Dhani adalah 60 kilo dan Rani 25 kilo, sehingga dapat kita ilustrasikan sebagai gambar berikut. Selanjutnya, Roni yang merupakan teman Rani bergabung ikut bermain, sehingga menyebabkan keadaan jungkat-jungkit menjadi seimbang. Contohnya sama-sama seimbang di sisi dan di sisi. Sama. Jadi supaya seimbang ini kita berapa ditambahkan yang ini? 60 kilo dan Rani 25 kilo. Sebenarnya biasa dilakukan tuh, biasa juga gitu. Kita jungkit-jungkit dengan adiknya tuh. Nah, biasanya adiknya ditambah 2 orang supaya seimbang. Ketika berat Dhani 60 kilo, berarti di sisi kiri totalnya 60 kilo dan di sisi kanan haruslah 60 kilo totalnya. Jadi harus sama. Berat Rani 25 kilo, maka berapa berat Roni akan menjadi total 60 kilo, maka haruslah Berapa beratnya kira-kira? 25 kilo. Hah? 30? Nah, supaya seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Jadi itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari mengenai permasalahan. Jadi namanya persamaan harus seimbang, sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Supaya sama, ya berarti harus ditambahkan supaya bernilai sama seperti tadi. Tambahkan berapa kilo? 35 harus temannya ya 35. Kalau lewat dari 35 berarti nanti berat lagi yang di sisi sebelah kiri. Nah, jadi harus sama. Nah, baik. Jadi itu contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini selanjutnya selanjutnya ini ada suatu permasalahan. Jadi ini biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasa tidak beli buku. Nah, jangan lupa maskernya tetap dipakai. Mana maskernya? Tidak ada. Baik. Ini ada maskernya. Tetap dipakai masker. Nah, jadi kita harus saling menjaga dengan temannya, ya. Ingat ya, tetap harus fokus ke baik. Jadi ini ada contoh permasalahan. Jadi ada berapa orang di atas siswa di atas? Ada berapa? 5 apa 6? Jadi Nita, Sinta, Santi, Intan, Jojo dan Elsa. Mau pergi membeli buku di dekat sekolah. Jadi biasa dilakukan tidak membeli buku? Jadi dalam kehidupan sehari pasti membeli buku. Jadi dia membelajar di swalayan atau toko dekat sekolah. Jadi Nita membeli 5 buku, Sinta membeli 4 buku, dan Santi membeli 2 buku. Jika banyaknya buku yang dibeli Intan ditambah banyaknya buku yang dibeli Nita adalah 7, dan banyaknya buku yang dibeli Jojo dan Sinta adalah 6. Dan banyaknya buku yang dibeli Ersan ditambah banyaknya buku yang dibeli Senti adalah 4. Berapa sesungguhnya harga buku masing-masing yang dibeli oleh Intan, Jojo, Ersan? Jika harga tiap bukunya itu bernilai 5.000. Jadi buku yang dibeli ini buku yang sama nanti, karena harganya sama, harganya masing-masing 5.000. Nah, jadi ini. Jadi masalah di atas silahkan kita selesaikan dengan kelompok masing-masing. Bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya bisa dibuka, contoh-contoh langkah penyelesaiannya ada di LKPD, ada di bahan ajar, ada di buku paket masing-masingnya, bisa dilihat di situ. Jadi sebelum lanjut, saya mau cek dulu cek kelompoknya sudah betul tidak kelompoknya ini duduk dengan kelompok masing-masing yang sudah saya bagikan. Kelompok 1 yaitu kelompok variabel. Sudah betul tidak anggotanya?
usia. Silakan duduk di bangkunya masing-masing. Nah, jangan lupa kelompoknya, mungkin dilupa ya kelompoknya. Nah, baik. Kelompok kedua, kelompok Konstanta, sudah betul anggotanya? Hah? Ada yang tidak? Dan sini, ya jangan bukan. Jadi silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Ya. Nah, kemudian kelompok suku sudah betul? Ya, ini belakang. Ya. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, sudah betul kan? Sudah sesuai sekarang. Yang ingat harus kelompoknya kan sudah dibagikan gitu loh. Jadi harus duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kenapa? Karena kita harus mengurangi mobilitas. Kalau pindah-pindah, ingat benda-benda yang sudah disentuh sebaiknya cepat kita pakai hand sanitizer-nya supaya mengurangi teman-teman yang ada di sekitarnya. Ya, jadi tetap prokes nadis. Nah, baik. Lanjut, setelah sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, silakan LKPD-nya dibuka masing-masing. Nah, dikeluarkan tadi sudah ya, dikeluarkan LKPD-nya, dibahas dengan teman kelompoknya, bagaimana langkah-langkah penyelesaian. Langkah-langkahnya juga bisa kita lihat di bahan ajarnya sebagai bantuan. Di situ di bahan ajar silakan dibuka, buku paket juga silakan dibuka untuk sebagai panduan jika ada mengalami kesulitan. Tapi jangan juga takut. Bisa bertanya langsung ke Bapak ya, kalau ada kesulitan dalam penyelesaiannya. Paham tidak langkah-langkahnya? Paham, silakan diskusi dengan teman kelompoknya dalam penyelesaian. Tapi ingat nak, diskusinya tetap harus jaga apa? Jaga jarak, jangan terlalu dempet. Jadi jaga jarak, ya jaga jarak sedikit. Kenapa ada masalah dengan maskernya nak? Susah, silakan bisa. Kalau mau buka bisa dulu di tempat lain pakai maskernya, ya. Ya, tidak apa-apa. Bisa dari sini. Bisa pakai maskernya dulu, baru lanjut. Tidak apa-apa sendiri. Tidak apa, temani saja temannya. Ya, cepat. Tidak apa-apa. Nah, kalau susah pakai maskernya, terutama yang pakai jilbab. Nah, yang lain tetap lanjut ya. Tetap lanjut, silakan berdiskusi. Jadi langkah-langkah penyelesaiannya ada. Ya, silakan. Jadi ingat waktu untuk penyelesaian kan ada di LKPD-nya. Berapa menit waktunya? Kurang lebih 30 menit. Itu waktu maksimal. Tapi kalau bisa selesai cepat, ada masalah ya. Ya, baik betul. Jadi harus tetap saling kerjasama ya, sama kelompok. Jadi silakan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Langkah-langkah penyelesaian. Jadi ingat, masih ingat tidak pelajaran sebelumnya? Diapakan dulu? Langkah pertama. Diapakan? Di situ petunjuk LKPD-nya. Diapakan? Langkah pertama. Tuliskan. Menuliskan informasi penting dari permasalahan. Jadi apa informasi dari permasalahan yang ada, nah itu yang harus dituliskan dulu. Tuliskan informasi yang penting. Setelah itu diapakan? Ingat tidak pelajaran sebelumnya? Diapakan dulu? Langkah selanjutnya. Membuat model matikannya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Diapakan itu kalau modelnya? Berarti dimisalkan. Jadi dimisalkan dulu. Itu yang harus dilakukan ya. Jadi harus diingat pelajaran sebelumnya. Jangan sampai pelajaran sebelumnya dilupa, ya. Silakan berdiskusi dengan temannya, nak. Jangan cuma satu orang yang kerja, penyelesaiannya dikerjakan sama-sama. Karena nilai sikap itu ditentukan dari hasil kerjasama kelompok masing-masing, nak. Ya, jangan sampai cuma satu orang yang nilai. Bisa masing-masing dibagi tugasnya. Ada yang cari informasi dari LKPD, dari bahan ajarnya, dari buku paket, ya. Betul.
Ya, biografisnya kan ada di contoh penyelesaian yang tadi. Ini di halaman ini langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya sudah jelas. Jadi ada kurang lebih beberapa tahapan yang harus dilakukan ya nak. Silakan diskusikan. Tapi ingat tetap jaga jarak. Nah ini dempet-dempet. Agak longgar sedikit. Nah, ya ini sudah bagus kerjasamanya. Jadi ada yang mencari untuk penyelesaian di bahan ajar, ada yang mencari di buku, ya. Bisa. Sampai saat ini dari kesulitan? Ya. Ingat, dia punya cerita, habis itu pakai besarnya ya, dari zaman. Ya, harus jaga diri masing-masing dah. Kan biasa merangkum atau kalau merangkum buku kan cuma yang penting saja kayaknya, jadi tidak usah ditulis semuanya balik. Nah, sudah menuliskan informasi, kata selanjutnya harus memodelkan. Jadi kita buat model, kita buat pemisalan. Ya, masih kan pengertian variabel sebelumnya. Seperti yang kita kali kan ini. Ya. Sudah sampai di mana nak? Oh ya, sekarang sudah langkah ke dua memodelkan. Berarti Intan dimodelkan, buku yang dipilih oleh Intan kan sudah ditahu toh? Berarti dimisalkan apa? Banyaknya dibeli dua tujuh, lima Elsan, ya sudah betul pemisalannya. Silakan dilanjutkan membuat persamaan yang ada. Kalau di sini sudah sampai di sana, ini sudah lebih cepat sedikit. Nah, dia sudah masuk pada tahapan penyelesaiannya. Jadi dari sini, sudah buat persamaannya, sudah ya. Silakan dilanjutkan. Harus tetap terus ya. Dengan kelompoknya. Kelompok di sini sampai di mana? Ada langkah kedua. Memisalkan ya, sudah memisalkan membentuk persamaan ya. Silakan dilanjutkan materinya nak. Lanjutkan. Jadi tadi memodelkan dan buat persamaan. Nah, langkah selanjutnya menyelesaikan persamaannya. Nah,
Jadi diselesaikan bersamaannya supaya kita bisa mengetahui jumlah buku yang dibeli oleh siapa ini yang ditanyakan? Nah, yang dibeli Intan, Jojo dan Cinta. Jadi dicari dulu jumlahnya, baru sebentar ditentukan harganya. Ya, silakan dilanjutkan. Tetap lanjutkan. Kalian kerjasama ya. Ingat. Ya. Apanya? Iya, ini kan masih ada langkahnya. Ini kan di sini sudah. Jadi diselesaikan persamaan yang ada. Sudah itu langkah terakhir. Nah, ini itu ditentukan harganya. Ya, ya silakan dilanjutkan. Tetap dibantu temannya nak. Gabung sama temannya tetap ya. Berikan juga. Jadi tetap dicari apa-apa saja ya nak. Jangan diam ya. Harus saling kerjasama. Ya jangan cuma 2 orang temannya ya. Bantu mencari penyelesaian nak. Ya, silakan dipercepat dalam penyelesaiannya ya. Sudah angka ketiga. Jadi langkah ketiga ini sudah. Jadi saya lihat setiap kelompok ini langkah 1 sudah. Spesifikkan langkah kedua. Ini ada beberapa kelompok yang masih di langkah ketiga. Jadi sekarang langkah keempat yaitu mencari harganya. Mencari atau menentukan ya harga buku masing-masing. Ingat ya, ada buku masing-masing. Bukan jumlahnya, bukan bukunya Intan tambah Jojo tambah Intan, bukan ya. Ada buku masing-masing ya. Yang sudah bisa dikeluarkan HP-nya, difoto dan dikirim di grup ya. Bagi yang sudah. 1 orang saja perwakilan. Ya, 1 orang saja perwakilan dari kelompoknya. Menaikkan HP-nya dan dikirim di grup. Tapi sebentar kan ada refleksi nak tahu? Berarti bawa HP semua. Bawa. Sebentar ada refleksi yang akan dilaksanakan pada tahap akhir ya.
besar. Tambah 7 ya. Kita bisa pertemuan. Kemarinnya 7. Nah, yang ini kan ditambah 4 gitu. Yang juga 4. Ini kan untuk persamanya kan? Dan ini kan masih model biasanya. Ini model mati. Jadi harus seperti itu nanti. Ya. Silahkan dilanjut. Berarti tinggal dicari harga buku. Ya. Sudah. Ini juga persamanya ditambah 4 namanya. Ini juga persamaan ya. Tetap tulis ulang saja. Tulis ulang baru dibuat. Ya, jangan sampai kelupaan itu. Kan ini belum model matematik kan apa? Nah, jadi ini kan model matematik kita tulis. Terus ulang saja. Jadi ini sama dengan 5 tambah sama dengan 7. Ya, berarti ini di bawah juga punya dijual. Tidak usah adanya. Mana adanya supaya ditampilkan juga siapa nama teman-teman. Nah ini ada namanya ini penulisannya kan belum model nanti. Bisa ada macam-macamnya kan. Jadi bisa tulis ulang saja. Ini tulis ulang. Yang ini tulis ulang ke sini. Yang ini tulis ulang ke sini. Ya. Hah? Ya, ini kan modelnya. Ini kan bukunya Intan toh, berarti 5 tambahan dengan 7. Ini tulis ulang. Harus dalam ini juga. Modelnya ini. Ya. Kalau sudah, ini hampir semuanya selesai. Nah, jadi saya rasa sudah lihat semua kerja kelompoknya sudah bagus. Sudah lama-lamanya sudah hampir semua. Ya, silakan dikirim di grup. Ya, baru kita presentasikan satu kelompok. Ya, saya cek dulu apakah sudah ada yang kirim di grup atau belum.
perwakilan dari kelompok suku? Yang besar-besar suaranya, supaya temannya. Ya, yang besar-besar suaranya nak. Siapa Nurul? Ya, oke, naik. Nurul, siap-siap. Tidak apa-apa, dibacakan saja nak. Tidak usah takut tampil di depan. Ya, masker, ingat pakai. Oh, harus biasakan ya. Cepat pakai maskernya nak. Oke, ya. Yang lain sudah? Oke, siap. Jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3, kelompok suku yang anggotanya Suci, Nurul, Kausan, dan Fitri. Jadi yang akan naik itu teman Anda yaitu Nurul. Baik, silakan. Ya, Nurul naik ke depan untuk bersampaikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Yang damping Nurul kan ada saya. Baik, ini saya berbesar dulu. Nah, ini. Jadi untuk langkah pertama, tuliskan informasi penting dari permasalahan di atas. Diketahui Nita membeli 5 buku, Sita membeli 4 buku, Tanti membeli 2 buku. Buku yang dibeli Intan ditambah banyak buku yang dibeli Nita adalah 7. Banyak buku yang dibeli Dodo dan Tanti dan Sita adalah 6. Dan banyak buku yang dibeli Esa ditambah yang dibeli Santi adalah 4. Harga 1 buku LP 5.000. Ditanyakan, berapa sesungguhnya harga buku yang dibeli Intan, Jode, dan Esa? Langkah kedua, buat model matematika bentuk persamaan dan informasi yang kalian dapat. Misalkan, buku yang dibeli oleh Intan sama dengan A2, Jojo sama dengan B2, Elsa sama dengan C2. Maka bentuk persamaannya Intan ditambah Nita sama dengan 7. jadi memisalkan dulu ya. Berarti Irsan misalkan A, Jojo misalkan B, dan Irsannya C. Jadi bentuk matematikanya, bentuk persamaannya apa nak? Silakan dibacakan lanjut. Ini Jojo ditambah Cinta sama dengan 6. Elsa ditambah Santi sama dengan 4. Langkah ketiga, selesaikan persamaan tersebut. Buku Intan 5 ditambah A sama dengan 7. 5 dikurang 5 ditambah A sama dengan 7 kurang 5. A sama dengan 2. Buku Jojo B ditambah 4 sama dengan 6. B ditambah 4 kurang 4 sama dengan 6 kurang 4. B sama dengan 2. Buku Arsan C ditambah 2 sama dengan 4. C ditambah 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 2. C sama dengan 2. Langkah keempat, tentukan harga buku yang dibeli oleh Intan, Jode, dan Elsa. Harga buku yang dibeli Intan 2 buah sama dengan 2 kali RP 5.000 sama dengan 10 rupiah. Harga buku yang dibeli Jojo 2 buah 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Harga buku yang dibeli Elsa 2 buah 2 kali 5.000 sama dengan 10.000. Jadi harga buku yang dibeli oleh Intan, Jojo, dan Elsa adalah masing-masing 10.000. Jadi harga buku yang dibeli oleh masing-masing Intan, Jojo, dan Elsa adalah 10.000. Baik, nah, jadi itu secara keseluruhan. Ya, silakan, terima kasih ya buat Nurul. Jadi untuk kelompok suku kelompok 3. Jadi untuk langkah-langkahnya berarti ada 4 model ya secara garis besar. Langkah-langkahnya yang pertama, ada yang menyimpulkan langkah-langkahnya kelompok berapa? Kesimpulan langkah-langkah penyelesaian LKPD-nya. Berarti selain kelompok suku, berarti kelompok variabel atau kelompok konstanta. Kesimpulannya, kesimpulan langkah-langkah. Silakan. Maju ke depan dong, jangan di mejanya. Ya, kesimpulannya.
yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan dari persamaan linear satu variabel. 1. Mencatat informasi penting dari permasalahan. 2. Memodelkan dan membentuk persamaan. 3. Menyelesaikan persamaan dan menuliskan hasil. 4. Mengevaluasi dan menyimpulkan. Ya, terima kasih Sutioso. Jadi ada yang pentingnya dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Jadi yang pertama itu mencatat informasinya, menuliskan informasi yang penting-penting saja, kemudian memodelkan. Jadi namanya persamaan bentuk aljabar berarti kita memodelkan dengan cara memisalkan. Nah, dalam pemisalan sesuatu yang belum diketahui, maka dia harus, kalau dimisalkan harus berupa apa? Harus berupa huruf. Jadi harus berupa huruf. Jadi hurufnya terserah anak-anak, kesepakatan kelompoknya mau huruf apa itu terserah anak-anak. Nah, kemudian setelah itu dimodelkan dan dibuat persamaannya karena sudah dimisalkan, kemudian menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan persamaan. Secara garis besar itu kurang lebih itu ya nak. Jadi langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Nah, jadi baik, terima kasih anak-anakku. Jadi bisa diberikan aplaus dulu untuk seluruhnya. Jadi atas kebersamaan. Jadi saya rasa Pak Ani semuanya sudah saling kerjasama, sudah saling membagi tugas. Ada yang mencari jawaban, ada yang menuliskan, ada yang cari informasi di buku paket ataupun teka. Nah, cuman ada beberapa temannya yang kurang semangat ini. Kenapa saya kurang semangat? Karena hujan-hujan datang ke sekolah tadi pagi ya. Nah, jadi karena hujan deras harus tetap jaga kesehatan ya nak. Harus tetap semangat. Nah, jangan cuma datang diam. Ya, gimana Sabil? Ya. Nah, mungkin kehujanan ya. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya, selanjutnya ada tidak yang mau memberikan kesimpulan secara keseluruhan tentang materi yang dipelajari? Ya, sebelum Bapak, kira-kira ada tidak yang menyimpulkan apa itu, bagaimana sebenarnya materi-materi yang sudah dipelajari? Ya, ada? Ya, coba silakan. Kira-kira apa kesimpulan yang dipelajari pada materi hari ini? Kesimpulan persamaan linear atau variabel PLSF adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang mempunyai satu variabel berpangkat 1. Ya, silakan. Kelompok 1. Baca saja. Kira-kira apa kesimpulan yang dipelajari? Jadi tadi kesimpulan dari semuanya kelompok Nusanta bilang persamaan linear satu variabel itu adalah bentuk persamaan yang dimulai dengan ada tanda sama dengan dan memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, kemudian apa lagi? Besar-besar suaranya lah. Persamaan yang setara adalah dua atau lebih persamaan linear satu variabel yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama atau 2 atau 3 PLSP. Ya, jadi itu mempunyai persamaan nilai linear yang variabel yang setara sama. yaitu memiliki penyelesaian yang sama. Nah, sebagai kesimpulan secara umum, jadi di atas bisa diperhatikan lah. Jadi persamaan linear namanya persamaan berarti harus ada tanda sama dengan, mempunyai tanda sama dengan dan memiliki satu variabel. Namanya saja persamaan linear satu variabel berarti dia hanya memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Nah, secara umum persamaan linear itu dimodelkan dalam bentuk begini nah. AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 ya. Jadi secara umum persamaan linear satu variabel dituliskan seperti ini.
yang sudah berikan kesimpulan baik dari kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompok 3? Bisa diberikan aplaus dulu nak. Baik, nah sebagai ini yang saya sudah bilang tadi, sebagai pengukur tingkat pengetahuan anak-anakku apakah pelajaran tadi bermanfaat atau dipelajari dengan baik-baik, sehingga apakah anak-anakku bisa menyelesaikan kuis di atas atau evaluasi di atas. Jadi ada sebuah kuis di atas atau evaluasi di mana pada saat penilaian berawan harian matematika kelas 7 SMP 1 di Sabtu, Ani memperoleh nilai 2 lebihnya dari Rio. Jika 5 kali nilai Ani sama dengan 4 kali nilai Rio ditambah 16, tentukanlah nilai Ani. Baik, silakan dikerjakan evaluasinya di bukunya masing-masing. Jadi ini penilaian individu tadi, silakan diselesaikan. Waktu penyelesaiannya kurang lebih, kalau bisa di bawah 10 menit ya selesainya. Nah, silakan, bawahnya ada di atas. Nah, silakan diselesaikan masing-masing di bukunya, ya. Nah, silakan. Silakan ditulis di atas. Langkah-langkah penyelesaiannya jangan lupa nak, ada 4 tahapan seperti tadi, ya. Ya, silakan. Ada kesulitan tidak? Saya jelas soalnya. Jadi setelah selesai bukunya disimpan saja di mejanya masing-masing, dikumpulkan per kelompok. Nanti saya akan ambil di mejanya masing-masing ya. Baru nanti saya akan nilai secara keseluruhan ya. Tapi secara garis besar saja saya nilai ya. Kira-kira sudah betul tidak langkah-langkah penyelesaiannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Sudah ya semua? Ya, kelompok 1 sudah. Baik. Kelompok 2 cepat saja di situ ya. Nanti Bapak yang baik. Nah, sisa kelompok 3 ya. Oke, sudah semua ya? Oke, baik. Nah, nanti saya lihat dulu jawabannya masing-masing. Sudah betul tidak langkah-langkahnya? Ini masih ada yang 1-2 orang yang salah misalkan. Nah, jadi yang dimisalkan itu bukan nilainya Ani, ya, tapi nilainya Rio terlebih dahulu. Jadi ingat ya. Jadi tapi ini sudah banyak yang sudah
bagus caranya ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus jelas nah ya. Nah, jadi ini dari kurang lebih ini 12 orang yang kerja, ya alhamdulillah ya sudah lumayan lah 80%, cuma ada 1-2 orang saja yang kurang teliti dalam penyesalannya. Ini ingat, nah bisa dilihat di atas langkah-langkahnya. Nanti Bapak tampilkan langkah-langkah penyelesaiannya yang bagus. Jadi yang dimisalkan terlebih dahulu itu adalah nilainya Rio. Jadi nilai Rio dulu yang dimisalkan ya. Nah, kemudian setelah nilai Rio dimisalkan, maka kita akan memperoleh nilainya Ani. Jadi ingat, jangan Ani dulu baru Rio ya. Nah, setelah itu akan ditambahkan. Jadi bentuk persamaan yang diperoleh itu adalah 5x ditambah 2 5 dalam kurung x tambah 2 sama dengan 4x tambah 6. Karena 5 kali nilainya Ani sama dengan 4 kali dari nilainya Rio ditambah. Karena 5 kali nilainya Ani kan nilainya dapat x tambah 2. Berarti 4 kali berarti 4 dikali x ditambah 5 kali berarti 5 dalam kurung x tambah 2. Nah, maka selanjutnya 4 kali nilainya Rio ditambah itu sama saja dengan 4 kali 4x ditambah dengan 6. Maka kita akan mendapatkan nilai dari Rio itu adalah 6. Kemudian maka nilai Ani itu didapat adalah x tambah 2. Maka nilai Ani itu diperoleh adalah 8. Jadi nilai Ani adalah 8. Nah, baik. Itu ya. Nah, jadi itu untuk evaluasinya sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Silakan dibuka HP-nya untuk mengisi Google Form masing-masing. Ya. Nah, silakan isi refleksinya. Ya. Nah, isi refleksinya. Sudah? Saya kirim di grup. Itu saja, langsung diklik saja di grup. Ya? Sudah Pak. Nah, sudah masuk? Sudah Pak. Nah, silakan diisi. Ya. Jadi bisa menggunakan akun belajar. Akun belajar itu banyak manfaatnya, nak. Ya. Penyimpanannya itu unlimited. Jadi manfaatkan baik-baik itu akun belajarnya. Ya. Nah, jadi ini sudah beberapa orang yang kita kirim. Ya. Ya, alhamdulillah sudah masuk semua. Jadi secara garis besar di sini saya lihat ada yang senang, ada yang sangat senang dengan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Anak-anakku. Nah, baik. Terima kasih nak. Jadi sudah mengisi Google Form-nya. Nah, baik, untuk materi pada pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan. Jadi sebelumnya kita sudah bahas persamaan, maka kita akan masuk yang namanya pertidaksamaan. Linear 1 variabel. Nah, jadi silakan Anda buka-buka materinya dari sebelum pertemuan berikutnya. Bisa Anda cari informasi di internet ataupun di mana di buku paket mengenai materi pertidaksamaan linear 1 variabel. Nah, baik, terima kasih anak-anakku sudah walaupun hujan keras tadi pagi tetap semangat datang ke sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan. Ingatlah tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap memakai masker. Nah, tadi teman kita lupa bawa masker, tapi alhamdulillah saya sudah berikan masker ya. Tetap ingat bawa masker nanti, karena prokes itu bukan hanya melindungi diri kita, tapi orang yang ada di sekitar kita tetap kita jaga.
pakai masker, hindari kerumunan, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Harus tetap semangat ya nak? Semangat. Masa masih pagi sudah ayo. Semangat. Itu jadi harus tetap semangat ya nak. Terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.